Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'dama wa ma amata'a wa ilahi nusur. Kita panjatkan puji syukur pada Allah di mana yang telah memberikan nikmat rezeki kita, nikmat iman kita, serta nikmat kesehatan untuk kita semuanya, serta mudah-mudahan kebarokahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan oleh Allah, serta anak-anakku yang saya banggakan. Perlu kita ketahui bahwa Kota Bekasi sampai saat ini dalam masa-masa perkembangan pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan masa level PPKM, bahwa Kota Bekasi sudah level 3 atau zona oranye. Nah, di mana di zona oranye ini atau level 3 ini berdasarkan ketentuan dari pemerintah bahwa sekolah-sekolah boleh melaksanakan PTM atau pelajaran tatap muka. Berdasarkan dari itu, salah satunya instruksi dari Wali Kota Bekasi bahwa untuk Kota Bekasi di bidang pendidikannya yang didukung oleh instruksi atau surat edaran dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi bahwa sekolah-sekolah yang ada di Bekasi boleh melaksanakan PTM itu dengan syarat-syarat tertentu. Nah, adapun syarat-syarat untuk melaksanakan PTM ini ada salah satu yang harus kita garis bawahi. Kalau untuk sarana dan prasarana di kami di SMP Islam Taratai Putih Global Bekasi insya Allah cukup memadai. Ada satu hal yang perlu garis bawahi, yaitu bahwa sebelum masuk pembelajaran ke tatap muka bahwa ada syaratnya. Satu, guru-gurunya harus sudah divaksin. Kedua, begitu juga siswa-siswinya sudah divaksin. Nah, kami alhamdulillah untuk SMP Islam Taratai Putih Global Bekasi, baik yang full day maupun boarding, untuk guru-gurunya sudah full 100% semua sudah vaksin. Begitu juga untuk siswa-siswanya, di mana sampai saat ini kami menyampaikan sudah 90% anak-anaknya melakukan vaksin, baik vaksin yang pertama maupun vaksin yang kedua. Artinya masih ada 10% lagi yang belum divaksin. SMP Islam Taratai Putih Global untuk PTM-nya secara simulasi telah dilaksanakan mulai tanggal 2 September dan 3 September, di mana simulasi ini diawali dengan kelas 8-nya. Adapun anak-anak yang boleh mengikuti PTM di SMP Taratai Putih ini, salah satunya yaitu jelas yang sudah tervaksin terlebih dahulu. Jadi boleh untuk kita jadwalkan belajar tatap mukanya. Ya, selanjutnya anak-anakku dan ayah bunda yang dirahmati Allah, perlu kami sampaikan bahwa ketika anak hadir ke sekolah itu ada beberapa langkah yang harus mereka lakukan. Tidak seperti biasanya saat-saat normal. Jadi untuk saat sekarang, satu, ketika masuk ke sekolah, memasuki pintu gerbang sekolah, tentu akan disambut pertama oleh petugas termogan dulu, yaitu dari pos keamanan. Selanjutnya menuju tempat parkiran, mungkin ada yang diantarkan oleh ayah bunda. Itu ayah bunda mendrop putra-putrinya di area yang sudah ditentukan. Selanjutnya
ayah bunda mohon maaf itu tidak bisa lama-lama di sekolah. Jadi setelah sampai ke sekolah, setelah mengantar, silakan langsung untuk kembali keluar. Itu untuk yang kendaraan roda 4. Begitu juga yang kendaraan roda 2. Begitu sudah nyampe di sekolah, di tempat parkir yang sudah disediakan, mendropnya putra-putrinya, selanjutnya putra-putri menuju ke lokasi khususnya areal SMP Islam Ternate Putih Global Bekasi. Ketika memasuki areal SMP Islam Ternate Putih Global Bekasi, itu anak-anak kembali satu Temorgan kembali. Selanjutnya dia harus cuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, mereka pun akan diperiksa oleh Dewan Guru, yaitu bekal-bekal yang harus mereka bawa ke sekolah. Apa itu bekal-bekalnya? Jelas. Pertama adalah cadangan dari masker itu sendiri. Kedua, hand sanitizer. Ketiga, itu makanan dan minuman yang mereka harus bawa dari rumah. Karena kenapa? Kami sekolah belum membuka kantin yang ada di lingkungan sekolah. Selanjutnya anak dikumpulkan di lapangan. Tentu ini dengan jarak yang standar prokesnya, yaitu dikumpulkan. Selanjutnya kami ada kegiatan tetap namanya hidden curriculum. Nah, saat hidden curriculum ini diisi satu, tentu dengan terjadwal tadarus Al-Quran. Kedua, penguatan akidah atau akhlak, dan seterusnya. Tuh, setiap harinya anak dengan seperti itu, diberi pembekalan pagi dulu dan dilanjutkan doa bersama terlebih dahulu. Selanjutnya anak-anak juga dibimbing masuk menuju ruangan kelas masing-masing yang diarahkan oleh guru-guru dengan jalur-jalur tertentu menuju kelasnya. Selanjutnya di dalam kelas ini anak-anak pun kami tetap melakukan prokesnya. Anak ketika masuk kelas itu satu pintu pun dibukakan oleh guru yang bertugas. Setelah memasuki kelas, anak-anak duduk di kursi masing-masing, tentu dengan jarak-jarak yang telah ditentukan, yaitu masing-masing 1,5 meter, di mana per kelas ini kami hanya berjumlah 10 siswa setiap kelasnya. Selanjutnya anak-anak belajar seperti biasa. Dalam belajar ini kami, karena ada anak yang belajar secara offline, begitu juga ada yang belajar secara online. Sehingga metode yang kami pergunakan yaitu yang disebut dengan hybrid blended learning. Artinya anak juga ada yang belajar bersama-sama, ada yang di sekolah, ada yang di rumah. Tentu ini ayah bunda memerlukan selain tenaga udah jelas, juga perlengkapan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Tuh, untuk kegiatan sebagai apa? Peduli kami terhadap perkembangan pendidikan anak, baik yang belajar di rumah maupun belajar di sekolah. Jadi setiap hari dilakukan seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kedepannya juga nanti setiap hari dilakukan seperti itu. Insya Allah besok mulai Senin itu kita akan terjadwal terlebih dahulu. Pertama nanti mungkin dari kelas 7 terlebih dahulu. Hari Selasa nanti kelas 8, mungkin hari Rabu kelas 8 kalau misalnya belum kebagian. Begitu juga selanjutnya kelas 9 dan seterusnya nanti akan diatur. Yang saya katakan tadi ini salah satunya anak yang sudah divaksin. Bagaimana kalau anak yang belum divaksin? Nah, bagi anak-anakku yang belum divaksin, satu, sesuai ketentuan dari Diknas tadi, satu, mohon wajib vaksin terlebih dahulu bagi yang sudah usia 12 tahun.
yaitu dengan keadaan sehat walafiat. Jika memiliki penyakit bawaan, harus ada rujukan dari dokter. Tuh, ya. Nah, jadi semua wajib vaksin. Nah, bagi yang belum vaksin, jadi ayah bunda tentu akan kami jadwalkan tersendiri, tentu dengan sangat kehati-hatian. Karena kenapa? Ini masalah vaksin ini bukan masalah obat, bukan masalah suntik. Ini menyangkut masalah kesehatan untuk anak itu sendiri. Begitu juga dengan teman-temannya dan juga kami Dewan Guru dan Karyawan. Jadi mohon ayah bunda untuk memakluminya. Untuk saat ini yang kami laksanakan terlebih dahulu yang tatap muka ke sekolah adalah siswa-siswa yang sudah divaksin, ya. Itu saya kira ayah bunda yang bisa saya sampaikan di kegiatan PTM nanti di sekolah kita, ya. Mudah-mudahan ini perkembangan dari virus ini terus menurun sehingga Kota Bekasi masuk ke level 2 bahkan level 1, sehingga aktivitas belajar kita tidak ada lagi syaratnya, sehingga semua bisa belajar seperti biasa. Saya naungin ayah bunda yang di rumah tentu sudah jenuh, sudah bosan ketika melihat putra putrinya belajar secara online. Namun demikian, ini adalah karena ketentuan yang berlaku dari pemerintah dengan tujuan untuk masalah kesehatan dan keamanan kita semuanya, ya. Jadi mohon maaf, ya, itu yang sementara bisa kami lakukan untuk PBM-nya, ya. Insya Allah untuk anak-anak yang belum vaksin, mohon bersabar terlebih dahulu, ya. Jadi minimal harus vaksin dulu. Kedua, nanti kita lihat jadwal tertentu. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terjauhkan dari wabah penyakit yang melanda kita dan selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan pesan-pesan saya selama pembelajaran tatap muka ini. Saya senang sekali karena bisa belajar tatap muka seperti ini, karena saya bisa bertemu dengan teman-teman dan guru-guru tercinta. Protokol kesehatan di sini juga bagus. Semuanya memakai masker dan sebelum masuk di termogan dan cuci tangan. Pokoknya seru banget deh belajar tatap muka di sini. Udah. Saya senang bisa sekolah offline, bisa bertemu dengan teman-teman. Senang banget bisa sekolah offline dibanding online, bisa ketemu teman-teman, bisa lihat wajahnya. Lebih mudah dipahami materinya. Pokoknya seru banget belajar di sekolah. Perasaan kita masuk seneng banget karena kan udah kayak hampir setahun ya kita nggak masuk sekolah. Jadi kayak Terus protokol kesehatan itu ketat banget, terus pokoknya seru banget gitu karena kita udah lama banget gak masuk sekolah. Jadi kayak seneng aja ngerasain sekolah lagi. Pelajarannya lebih masuk ke otak. Iya. Perasaan kamu gimana? Ya senang aja. Pokoknya bener-bener literally seneng banget gitu. Ya untuk pelajaran tatap muka sih seneng banget karena bisa ketemu teman-teman. Iya, karena aku aja nggak tahu gitu muka-mukanya mereka gimana. Udah kangen banget sama suasana kelas, suasana sekolah. Iya, gitu. Ya, sebenarnya saya senang sekali bisa ketemu teman-teman secara langsung dan guru-guru. Protokol kesehatannya sangat ketat. Dan lingkungannya juga masih ramah-ramah. Kalau masuk ke sekolah materinya jadi lebih gampang dipahamin. Ya pokoknya sekolah offline lebih seru sih daripada sekolah online. Saya senang sekali belajar di sini karena awal masuknya dicek suhunya, ada termogannya, pembelajarannya juga seru, materi-materinya juga menyenangkan. Pokoknya seru deh.
senang sekali adanya pembelajaran tatap muka ini. Saya bisa bertemu teman-teman, belajarnya makin serius, dan terutama protokol kesehatan pun dijaga.